Hai, kembali lagi di acara SMM, Screening Malam-Malam bersama Profesor tentunya, dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, hanya bersifat analisa semata. Dan seperti biasanya kita akan menganalisa dulu chart IHSG gimana perkembangannya, dan hari ini dia mengalami koreksi sebesar 0,33% ya, minus 0,33% seperti yang saya bilang di SMM sebelumnya, bahwa IHSG berpotensi bakal koreksi itu. Oke, dan untuk besok kemungkinan dia bakal melanjutkan ya. Kalau saya lihat sih bakal melanjutkan penurunan. Ya, tapi ini masih agak ini ya, masih sangat-sangat ambigu, bisa saja dia malah melanjutkan seperti chart ini ya. Malah melanjutkan kenaikan gitu. Di titik 6107 ya. Tapi kalau saya lihat sih kemungkinan dia bakal turun ya, sepertinya. Sepertinya dia bakal turun. Oke, nah itu untuk IHSG. Tapi kalau turun pun turunnya tidak terlalu parah gitu, yang tidak seperti ini ya. Turun sampai 2% enggak sih. Turunnya bakal sedikit ya. Bahkan mungkin besoknya bakal naik gitu. 2 hari berikutnya bakal naik. Udah mencoba lagi resisten yang ini ya. Jadi resisten di 6107 ini lumayan kuat ya. Lumayan kuat resistennya. Oke, jadi IHSG sideways seperti ini sih enak nganalisanya lebih enak TikTokan ya. Ya, jadi kita bisa lihat ini ya. Atas bawahnya itu jelas gitu. Oke, untuk sekarang sih masih sideways ya. Belum ada tanda-tanda perubahan tren. Masih sideways untuk IHSG. Oke, langsung saja kita akan menganalisa saham-saham yang sudah kita analisa di SMM sebelumnya. Oke, yang pertama ada saham MPMX ya. Rata-rata semuanya hari ini mengalami koreksi. Ya, semuanya mengalami koreksi ya. SMM mengalami koreksi. Tapi kita lihat apakah ada yang di outkan atau tetap. Oke, untuk MPMX sih masih sideways. Dan hari ini koreksi sebesar minus 1,4% ya. Minus 1,4%, dan ini masih sangat bagus ya. Masih sangat bagus, tapi belum ada tanda-tanda bahwa dia bakal melanjutkan kenaikan trennya, itu belum ada. Seandainya hari ini tidak koreksi, kemungkinan dia bakal melanjutkan ya kenaikannya. Oke, jadi ini masih sangat layak untuk di hold MPMX. Berikutnya ada bank yang mengalami koreksi sebesar 1,9. Oke, nah ini bank sini sudah menyentuh EMA 21-nya ya. EMA 21-nya dia sudah menyentuh. Ini sebenarnya sudah tidak good lagi ya bank ini. Oke, kita akan cut loss besok. Apakah dia mampu menembus EMA 21-nya ini di angka 3.567 ya. Kalau dia besok sesi kedua ini close di bawah ini, nah berarti kita cut loss ya. Kita cut loss dan kita outkan bank ini ya. Ini view-nya sih jelek ya. Tapi ini bisa jadi kesempatan emas. Ini ada pantulan ya. Ketika dia nyentuh EMA 21-nya ada pantulan gitu. Nah, ini bisa jadi kesempatan emas kalian beli di harga bawah sih sebelum dia breakout. Tapi ada juga masih potensi untuk breakout. Jadi masih wait and see ya. Wait and see dengan trading plan kita. Seandainya dia jatuh di bawah EMA 21, nah ini trading plannya adalah cut loss ya. Atau bagi yang belum masuk ya udah gitu out kan gitu. Sudah tidak menarik lagi bank ini. Oke, itu untuk bank ya. Berikutnya ada MDKA. Oke, MDKA hari ini mengalami koreksi juga sebesar 1% ya, 1,1%. Secara ini sih bagus ya, masih bagus ya. Belum tembus MA 200-nya ya. Belum ya, ini agak sulit sih MDKA. Oke, ya ini target profitnya adalah di sekitaran sini ya. Di angka 3.100 ya. 3.100 ini udah target profitnya gitu. Oke, berikutnya ada iPol yang mengalami
koreksi yang cukup parah ya, 4%. Oke, nah ini bagi yang belum masuk ini masih sangat bagus ya iPol ini. Nah, bagi yang belum masuk ini kesempatan emas untuk masuk sih. Bisa di 162 ya harga sekarang ya. Oke, dan ini dekat dengan EMA 65. Jadi sini ada dua support ya, EMA 65 dan EMA 21 sebagai titik supportnya, dan dia base mantul ya di sesi closingnya, di sesi keduanya base mantul ya. Tidak ini tidak sampai ke ekor gitu dia apa closingnya ya. Oke, jadi ini masih good ya, masih Apple masih good gitu. masih masih bagus. Berikutnya ada Kota. Nah, Kota ini mengalami koreksi sebesar 5% ya. Dan saya sudah out juga ya. Saya sudah bilang di SMM sebelumnya bahwa saya sudah out semuanya di Kota ini. Dan juga ini sebenarnya target sudah profit sebesar 20% ya saya. Karena saya belinya di harga 176 ini. Ketika dia ada apa? Ketika ada sinyal ini saya sudah masuk gitu ya. Jadi ini sudah mencapai target dan hari ini ya koreksi. Oke, jadi ini Kota kita akan outkan dari SMM karena sudah ada sinyal, sudah jelek juga. Walaupun sini masih ada EMA 13 ya, tapi saya sudah out gitu karena ada saham lain yang lebih menarik. Jadi Kota ini karena saya sudah tidak menyimpan lagi barangnya juga, dan juga dia telah ya cukup ya, profitnya sudah cukup, jadi ya udah kita lepaskan saja ya. Oke, Kota sudah kita outkan dari SMM. Berikutnya ada Keras. Oke, Keras hari ini mengalami koreksi sebesar 1,94 dan ini masih sangat-sangat layak ya. Masih sangat-sangat layak untuk di hold maupun untuk masuk juga masih bisa sih ya. Nah, ini jika semalam kalian HK atau ini semalam ya Keras ini ya. Oke, anggaplah kalian sudah beli di sini ya. Nah, ini average down-nya kalian bisa beli lagi di EMA 21 dan EMA 13 ya. Di bagian sini kalian bisa beli sekali dan beli sekali lagi di 472 ini sebagai support ya. Oh ya, ini sudah ada kita bikin yang buy-nya ya. Buy 515 ya, dan hari ini dia berada di angka 505 ya. Oke, jadi ini bisa kita 515 ini sebagai entry pertama maupun 505 ini sebagai entry pertama juga bisa, dan entry keduanya ini ya, dan entry ketiganya di 472. Oke, jadi itu untuk Keras ya. Kita bikin lah, nanti takutnya lupa. Baik kedua EMA 13 dan 21. Baik ketiga lower 20. Oke. Lower 20 ini adalah yang ini ya. Yang garis warna biru ini. Nah, ini adalah lower 20. Dan sekarang berada di 472 ya. Oke. Kita rapikan. Dan cut loss-nya di bawah 468 nih. Oke, nah itu untuk apa? Keras. Berikutnya ada BMTR ya. BMTR hari ini mengalami koreksi juga sebesar 0,71 ya. Jadi dia gagal untuk melanjutkan kenaikan ya. Padahal ini sudah ini ya, breakout ya ini. Dan sempat naik ya. Ini kemungkinan seandainya hari ini IHSG melanjutkan kenaikan, ini kemungkinan dia bakal naik ya. Cuman sayang karena sentimen IHSG merah, jadi dia ikut ya, ikut kena juga imbasnya gitu. Dia pagi tadi sempat naik ya, ini sempat naik, dan naiknya seberapa? Naiknya high-nya ke 284 ya.
Jadi dia sempat menyentuh angka 284. Tapi closingnya di 278. Oke, masih good ya, masih good. Naik 2 poin ya dari openingnya. Openingnya 282. Oke, ini masih good ya. Masih good. BMTR ini. Target profitnya sebenarnya ini sudah ya. Tapi enggak lah, terlalu sedikit ya profitnya ya. Sampai sini lah ya kita batasi. TP-nya di 288. Oke lah. Kita bikin target TP 288. TP 1. Oke. Oke, ini apakah untuk masuk bisa? Sebenarnya sih masih bisa saja. Cuman sih saya sukanya kemarin ya waktu saya beli di area sini. Nah, ini support yang sangat kuat di 260 ya. Kalau sudah gini bukan tidak cocok gitu, apa ya? Target profitnya untuk sampai ke profit ini kecil gitu ya. Saya biasanya itu target profit saya itu di atas 10 lah, di atas 10% itu baru saya TP gitu. Ya minimal 15 lah, 15 20 kayak kota kemarin 20. Nah, itu minimal ya untuk swing saya. Jadi kalau misalnya saya beli di sini, nah untuk sampai ke sini ini tidak sampai sepertinya sampai 10% ya. Pakai trading view sih untuk melihat itu ya. Di MA Broker saya belum menemukan ya, yang kayak trading view gitu. Nah, nanti aja lah guys. Oke, berikutnya ada ASI. ASI ini koreksi juga ya. Koreksi sebesar 0,49. Oke, tapi untuk secara keseluruhan sih masih bagus ya, di atas EMA 65 dan di atas juga EMA 21 dan 13 ya. Oke, jadi masih good. Masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Walaupun hari ini koreksi, tapi koreksinya ini bagus ya di titik supportnya gitu. Oke, jadi view untuk ASI sih masih bagus ya. ASI masih bagus. Saham blue chip yang kita rekomendasikan itu yang masuk di SMM itu ASI. Berikutnya langsung saja kita ke saham blue chip kedua, yaitu BBRI. Nah, ini juga koreksi sebesar 1,77%. Oke, untuk view-nya sih masih bagus ya, masih good. Dan dia closing tepat di EMA 21 ya. Di EMA 21 ini masih good untuk saham-saham blue chip. Nah, bagi kalian yang suka saham-saham blue chip, ada ASI dan BBRI ya di SMM. Jadi kalian bisa pilih salah satu ataupun langsung beli keduanya gitu. Oke, nah ini good ya bagi yang suka saham blue chip, masih bagus gitu keduanya. CL-nya di mana? CL-nya ketika menembus ya, closingnya menembus EMA 21 ini, atau jika masih ada dana, kalian bisa fresh down di 3.700 ini ya. Karena ini support yang sangat kuat ya. BBRI ini support yang sangat kuat di 3.700 ini. Karena di sini sebelumnya ini ada gap ya di sini. Nah, gap ini sudah tertutup melalui pola ini ya. Ini polanya mau menuju double bottom ya. Double bottom, tinggal dia menyentuh neckline-nya ya. Jadi di sini adalah TP pertama ya. Nah, ini ada TP pertama di angka 4.350 ya. Nah, ini kita bikin aja seandainya dia bingung kalian mau TP di mana. TP 4.350. TP 1 lah. Oke, TP 1 4.350 dan CL-nya CL di bawah 3.700.
Oke, nah ini bisa kalian jadikan patokan. Oke, jadi semisal dia tembus EMA-nya, nah ini sih masih oke. Oke. Nah, ini adalah trading plan-nya ya, TP1 dan CL. Untuk BBRI berikutnya ada truk ya, truk atau truk yang hari ini koreksi juga ya sebesar 1,02. Oke, dan ini juga EMA 65 sudah mulai apa ya, ke bawah ya. Jadi ini sudah mulai lebih ketat. Oke, untuk truk dia minus 1,2 ya. Oke, tapi masih good untuk truk ya. Masih bagus semuanya gitu. Oke. Untuk truk masih bagus. Oke, jadi ada tambahan 2 saham yang sudah saya screening. Sebenarnya ini sudah sangat full ya. Tapi karena kota tadi sudah di out kan, berarti ada 9 saham, berarti ada 1 slot yang saham yang masih kurang ya gitu. Masih kurang, yaitu karena kota tadi sudah kita keluarkan gitu. Jadi total semuanya seandainya tidak ada kota berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, kita akan tambahkan dua emiten yang saya bawa screening itu sangat bagus ya. Yang pertama ada Java. Nah, Java ini bagus dan hari ini dia malah menguat ya. Ketika IHSG melemah dia malah menguat sebesar 3,17 ya. Dan ini dia bakal rebound sepertinya. Oke. Ini dari fase double topnya ya. Kalau kita lihat double top atau triple top ya ini sepertinya di sini. Nah, ini kemungkinan dia bakal rebound ya. Di EMA 200-nya juga dia di atas EMA 200. MA 200-nya, oke. Dan dia hari ini menembus EMA 65-nya. Oke, jadi ini sangat-sangat good saya lihat, dan awalnya juga sudah mulai uptrend lagi ya, sudah mulai ke atas lagi. Dan hari ini yang meng-HK juga bull volumenya 90 ya, jadi lebih banyak meng-HK. Dan semalam juga sebenarnya sudah mulai ya, semalam kenaikannya 7% dan hari ini 4%, berarti ada 11% ya dari mulai sini. Defase sideways-nya. Jadi ada 7 tambah 4 11% ya. 7 tambah 3 sekitar ya 11 sampai 10% lah kenaikan. Oke, jadi ini masih good ya. Targetnya adalah, oke, kita bikin dulu ya buy-nya. Buy-nya kalian bisa, sebenarnya ini sangat jauh ya dari apanya. Buy-nya buy 1 kalian bisa langsung beli di 1790 ya. Tapi kalau seandainya besok terjadi koreksi, kemungkinan koreksi ya. Jadi kalian tidak usah langsung pasang gitu ya di buy 1790 gitu. Kemungkinan ini bakal koreksi dulu sepertinya ya. Oke, tapi kalau kalian takut ketinggalan ya. Tapi ini walaupun dia naiknya belum cukup terlalu tinggi ya. Jadi masih good lah kalau misalnya mau HK gitu. Buy-nya bisa 1790 ya di harga closing sekarang. Oke, untuk keduanya kalian bisa beli di ini ya, di MA 200-nya atau di dekat sini di EMA 21 dan 13-nya ini karena berdekatan. Nah, ini kalian bisa beli sebagai buy kedua. Oke, jadi buy keduanya. Buy kedua. Aduh, salah. MA 200, EMA 21 dan EMA 13. Buy ketiganya kalian bisa beli di ini ya, di lowest 20. Buy ketiga. Lowest 30. Oke, karena di sini juga sangat kuat ya ini.
sideway ini sangat kuat gitu, lowest 30. Oke, nah ini untuk entry-nya ya. Jadi kalian bisa pakai sistem piramida ya. Untuk buy 1750 ini kalian bisa menggunakan modal kalian 20%, dan buy kedua ini 30, dan buy ketiga ini 50 gitu. Jadi semakin di bawah ini dia semakin kuat gitu. Semakin besar gitu modalnya. Jadi berasa gitu average down-nya ya. Nah, ini buy-nya, cara buy-nya ya. Cut loss-nya adalah kita bikin CL di bawah 1545. Take profitnya, nah ini rasionya sih masih bagus ya. Oke, maksimal ada di 2200 ya. Oke, kita pindahkan dulu cuy. TP maksimal TP1 aja lah kita bikinnya 2220. Oke, jadi ini TP-nya. Atau di kisaran di sini juga bisa di 2100-an. Itu juga bisa. Oke, jadi ini trading plan-nya ya. Nah, ini lahannya ya, lahannya sudah mulai menghijau juga. Nah, jadi ini lahan, saya menyebutnya lahan ya, baru saja. Nah, jadi lahan ini adalah kondisinya ya. Kondisinya sedang downtrend atau uptrend itu. Nah, kalau yang abu-abu ini dia lagi sideways ya, atau lagi netral, berlambangkan abu-abu. Kalau merah ini lagi downtrend ya, seperti dari sini ya. Dia mulai merah ya. Kalau dia mulai naik, dia akan berwarna hijau ya, hijau seperti ini. Nah, ini tandanya lahannya lagi hijau ya. Nah, biasanya dari fase naik turunnya ini dia akan netral. Sebaiknya netral dulu sebelum dia melanjutkan perubahan tren gitu. Oke, jadi ini kemungkinan dia bakal melanjutkan tren kenaikan ya untuk JFA ini. Oke, dari lahannya sudah mulai ya, dari awalnya ini bisa dibilang pengecualian ya yang hijau ini, karena ini hanya naik sebentar saja ya. Hanya naik sebentar. Sebenarnya ini masih fase lahannya masih downtrend gitu. Nah, ini sudah ada fase netralnya atau sideways-nya gitu. Nah, sama seperti ini, ketika dia uptrend ada fase netralnya dan berubah ke downtrend ya. Dan ini masih melanjutkan downtrend. Oke, jadi ini masih kemungkinan dia bakal mengalami kenaikan itu. Dan AO-nya juga mulai bakal uptrend lagi ya. Mulai dah ada tanda 2. Oke. Oke, jadi ini sangat good Java. Berikutnya ada satu lagi saham yang naik juga hari ini, Rals ya. Jadi ini saham Ramayana. Oke, Rals ini juga saya pernah juga profit. Nah, ini sangat-sangat good ya. Kalau tadi itu jaraknya terlalu jauh ya, JFA, tapi bagus ya. Nah, ini juga lahannya sudah mulai menghijau ya, tapi masih sideways ya, keadaan sini masih sideways, dan juga dia awalnya juga mulai uptrend lagi. Oke, jadi ini kalau dibilang sih lebih, kalau tadi Java tadi kalau dibilang itu kalian belinya buy on breakout ya. Kalau ini masih reversal lah, buy on support ya, dekat dengan supportnya. Jadi ini sangat bagus juga ya. Kalau Java tadi agak ketinggian memang, tapi ini masih bagus. Yang ini saya lebih suka yang RAL sih ya. Jadi buy-nya, nah ini kalian bisa sangat sekali HK ya. Buy-nya buy 1 ya. Buy ke 1 ini 655. Karena kenapa? Karena ini sangat dekat dengan supportnya, jadi nggak perlu takut gitu. Buy keduanya kalian bisa menggunakan KPL system ini ya. KPL system ini karena dekatnya. KPL sistemnya sih oke.
Byte kedua KPL system, atau di EMA 21 dan EMA 13, tapi kita pakai KPL system aja. KPL system jadi KPL system ini adalah swing ini ya, yang warna orange ini. Nah itu saya menyebutnya KPL system, tapi ini bisa naik sih, dia sama seperti MA. Oke. Byte ketiga di 6 enggak deng. Di 579. Di 579. Oke, nah ini untuk area belinya. TP terdekatnya adalah di 735 ya. TP terdekatnya TP1. Sebenarnya sih masih bisa potensi lebih tinggi ya daripada ini, tapi nggak apa-apa. Daripada nanti banyaknya naik TP di mana? 735 TP1. Oke. Kita ganti. Maunya tadi saya ganti juga ya ini. TP1. Kelihatan nggak ya? Oke. TP1 dan berikutnya CL nya di bawah 570 lah ya, 75 deh. Oke, nah ini trading plan-nya untuk RALS, jadi ada 2. Kita save dulu, nanti takutnya lupa. Oke, jadi ada 2 ya, Java dan juga RALS yang akan kita masukkan. Oke, nah itu saja video kali ini, semoga bermanfaat, dan videonya lumayan panjang ya hari ini karena emitennya juga banyak gitu, 25 menitan ya. Oke, semoga itu saja video kali ini bermanfaat. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Kita ketemu lagi di SMM berikutnya. Bye bye.